this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-15 dan ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan mencuri. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Bapak Ibu, perintah ke-8 ini menjadi satu paket. Perintah ke-8 mengisyaratkan bahwa kita manusia sebagai warga negara mempunyai hak terhadap barang-barang atau milik pribadi. Dan hal itu juga yang dilakukan di dalam hukum negara Indonesia. Hak pribadi dilindungi oleh undang-undang. Apabila perintah ke-8 dan ke-10 ini tidak dituliskan atau tidak diperintahkan oleh Allah, maka akan ada banyak kekacauan yang luar biasa. Ya, kita lihat tragedi 98, begitu banyak yang namanya harta milik diserbu habis-habisan. Bahkan di tahun 2022-2023 di negara-negara lain juga terjadi hal yang sama. Jadi apabila perintah 8 dan perintah 10 ini tidak ada, seandainya tidak ada, maka bisa dipastikan masyarakat tidak akan tertib, masyarakat tidak akan adil, masyarakat juga tidak akan stabil. Apalagi yang dilarang itu lebih dari namanya sekedar mencuri uang atau harta. Terkadang pencurian itu nggak cuma uang atau harta, tapi termasuk dengan pembunuhan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud oleh perintah Allah yang ke-8 dan ke-10 ini adalah mengingatkan manusia akan bahayanya hal itu. Semua pencurian, mau uang mau harta, ini mencakup segala bentuk yang namanya ketidakjujuran, dan termasuk juga yang namanya penipuan. Penipuan juga lagi marak hari-hari ini. Tapi ada hal yang mungkin lebih bersifat personal. Contohnya, apabila kita seorang pekerja, kita mengurangi jam kerja. Dan kita minta yang namanya bayaran lebih. Atau kita sendiri yang memperkerjakan karyawan atau pegawai membayar kurang dari yang seharusnya. Ini contoh ketidakjujuran dan penipuan dalam hal-hal yang kecil. Pada waktu kita membeli sebuah barang, kita tahu, kita paham bahwa kita harus membayar apa yang kita beli. Tapi terkadang kita juga disodorkan oleh namanya kenikmatan dunia. Hari ini kita bisa membeli dengan yang namanya secara kredit. Sekali, 2 kali kita kredit, 3 kali kita lupa.
Perintah ke-10 ini penting, amat sangat penting. Kenapa begitu penting? Karena perintah ke-10 ini mengubah yang namanya kehendak dari ke-10 firman. Firman yang di dalam perintah Allah yang ke-10 menjadikan aturan sipil yang tadinya bersifat personal dengan hubungan antara manusia dan Allah, hubungan manusia dengan sesama, sekarang menjadi hukum moral. Kata jangan mengingini itu jelas. Muncul hukum di sana apabila terjadi pelanggaran. Memang secara hukum manusia, secara hukum duniawi, kita tidak bisa dituntut di pengadilan karena mengingini. Sebab mengingini bukanlah tindakan, melainkan sikap hati. Seperti halnya kita melihat promo diskon. Wah, ini lagi diskon, saya mengingini. Dan saya menyiapkan waktu untuk membelinya nanti. Apalagi diskonnya ada jam-jam tertentu. Mengingin bukanlah kesalahan di dalam hukum duniawi. Tapi di dalam Alkitab yang sesungguhnya Yesus katakan, mengingini itu terkait dengan yang namanya mencuri. Mengingini sama halnya dengan amarah tentang pembunuhan. Mengingini itu termasuk nafsu seperti dengan zina. Larangan mengingini hari-hari ini mungkin berbenturan dengan yang namanya konsumerisme. Konsumerisme ini adalah iklan. Kadang kita mencari yang harga lebih murah. Akan tetapi Yesus juga menasehati kita agar waspada terhadap keinginan memiliki. Paulus juga menunjukkan jalan kepada kita mengenai hal mengingini. Jangan sampai manusia itu terjerumus. Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Bahwa kita manusia harus hidup penuh dengan kepuasan, kesederhanaan, dan kemurahan. Itu yang dijabarkan oleh Paulus. Tanpa kepuasan, tanpa kesederhanaan, dan tanpa kemurahan, kita mudah tergoda dengan yang namanya harta. Berusaha itu memang dianjurkan. Bekerja itu memang ditekankan. Tapi mengingini itu ada dalam perintah Allah yang ke-10. Sama seperti halnya orang Israel di padang gurun. Kita juga musafir dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Allah janjikan kita adalah dunia baru, bumi baru, langit baru. Atau mungkin kita di tengah-tengah yang namanya perjalanan menuju kemakmuran. Kita belum punya rumah. Kita mau punya rumah.
kita sedang menabung. Kita ingin punya motor, kita ingin punya mobil, kita sedang menabung. Tapi kalau apa yang menjadi perjalanan itu tergoda dengan kata menginginkan yang lain atau sesuatu menginginkan yang negatif, hal ini akan menjadi masalah besar. Korupsi juga salah satunya. Apalagi mengingini sesamamu. Jadi sangat bijak kalau kita berjalan dengan tidak membawa terlalu banyak barang. Ke-10 firman merupakan paparan dari yang namanya mengasihi Allah dan sesama. Firman yang ke-10 yang dikatakan jangan mengingini, seolah-olah menelanjangi kita dan mengingatkan kita, bahkan menyalahkan kita mengenai dosa-dosa yang akan kita lakukan. Allah sudah mengatakannya sebelumnya. Roma 7 ayat 7. Paulus juga mengatakan jangan mengingini. Paulus mengatakan dia tidak tahu apa itu dosa seandainya hukum tidak mengatakannya. Tetapi Allah sudah memberikan perintahnya sebelum hukumnya muncul. Jadi dunia ini juga mempunyai fondasi. Hukum dan peraturan duniawi berfondasi pada perintah Allah. Paulus mengatakan, bahkan Martin Luther, Bapak gereja waktu itu, juga mengatakan hal yang sama. Paulus berkata, hukum sebagai palu yang dahsyat untuk menghancurkan sifat manusia dalam membenarkan diri sendiri. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-24, penuntun yang ditulis dalam kitab Galatia, inilah isi dari hukum Taurat. Bahwa dari 10 perintah yang Tuhan berikan dalam Dekalog, itu menjadi pembatas supaya kita tetap dalam trek Allah yang lurus, dalam jalan yang benar, yang akhirnya akan membawa kita kepada Sang kebenaran, yaitu Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.